Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan berbagi tips and trick cara membuat perabotan atau furniture yang dari jati Belanda. Untuk para pemula, baiknya memang kita bikin yang gampang dan tidak terlalu rumit ya, seperti kursi cafe yang akan kita buat pada pagi hari ini ya. Seperti Anda lihat di video ini, di pasaran online sekitar 105.000 belum termasuk ongkir, sampai dengan 165.000 tergantung pada speknya, ketinggian dan lain sebagainya. Pertama-tama kita potong-potong ya, ukuran 65 cm ya, dengan ketebalan 2 cm ini. Karena bahannya cuma papan, kita buat menjadi seperti balok. Caranya adalah kita potong 45 derajat pada satu sisi. Pada satu sisi kita potong 45 derajat, jika nanti kita satukan itu menjadi seperti balok. Seperti ini kita potong, kita iringkan atau kita bikin gergajinya menjadi miring sekitar 45 derajat. Setelah itu kita coak tengahnya untuk penguat, karena kita tidak pakai dowel ya, akan lebih kuat pakai lembaran kayu tipis. Nanti kita coak sampai kedalaman atau lebarnya terpenuhi, kira-kira 4 mm ya. Kita luruskan gergajinya, kita sesuaikan dengan ketebalan atau lebar dari kayu yang akan kita masukkan, akan kita sisipkan di tengahnya tadi. Kemudian kita ulang-ulang, kita geser pembatasnya sampai kira-kira itu kayu yang akan kita sisipkan bisa terpasang dengan mudah tetapi rapat. Nah, seperti ini kita pasang penguatnya atau tulangnya. Ini kita satukan membentuk sudut yang siku. Jadi kita tidak menggunakan balok, tapi kita menggunakan papan seperti Anda lihat seperti ini. Nah, ini adalah untuk kaki-kaki daripada kursi yang akan kita buat nanti. Nah, seperti itu akan membuat penampilan makin kokoh ya. Nah, sekarang untuk tempat duduknya atau papan yang untuk duduk, sama kita sambung atau kita gabungkan menjadi satu ya, papan-papan tadi. Sama caranya kita coak di tengahnya, kira-kira 4 mm. Nanti kita buat masukkan kayu penguatnya. Nah, seperti itu. Nah, kita ulang-ulang, kita geser pembatasnya, kemudian kita kasih lem, kita pasang penguatnya seperti ini, kemudian kita klem dengan klem kayu sampai itu menjadi rapat sempurna. Nah, kita klem dengan klem kayu seperti itu. Tidak perlu pakai paku karena tipis ya. Nah, sekarang kita akan merangkai kaki kursi atau kursi cafe tadi ya. Nah, kita gunakan dowel daripada kita menatah kanan kiri terlalu sulit, kita pakai dowel aja untuk mempercepat pekerjaan. Juga kita akan menjus berapa kuat kursi nanti jika hanya menggunakan dowel, lem dan baut ya.
Nah, ini dowel ini gunakan untuk membuat lubang bor itu menjadi di tengah-tengah, self centering di tengah-tengah. Kita bor untuk di atas bawah itu karena nanti ini akan kita pasang di kaki-kaki, jadi dua-duanya kita bor. Nanti untuk mengepaskan itu lubangnya ada semacam alat itu. Ya, jadi di situ semacam baut tapi ada apa namanya? Ini semacam paku pinus atau baut ini. Ini kita pasang seperti itu lancip ujungnya. Kemudian kita paskan posisinya, kemudian kita getok pakai palu. Nah, makanya di situ ada bekas lubang. Bekas lubang itu di situ kita bor. Dengan begitu sudah pasti nanti lubang dowel akan sama persis dengan yang kita pasang di kayu yang satunya tadi, yang kita lebih dulu kita bor tadi ya. Itu 2 kali di situ karena memang biar agak kuat kita bor 2 kali. Nah, ini kita kemudian kita coba pasang dowel ya. Nah, itu dowel itu semacam kayu bulat ya. Anda bisa membeli, bisa membuat sendiri, tapi saya lebih suka membeli karena harganya murah. 10.000 dapat 1 bungkus itu. Kira-kira isinya 50 biji ya. Nah, ini kita pasang di dowelnya. Nah, seperti ini. Kita nggak perlu mencoak pakai tatah, tapi kita cuma menggabung pakai dowel. Nanti kemudian kita gunakan lem kayu ya, yang bagus kualitasnya, sehingga akan merekat dengan sempurna. Begitu kita ulangi pada keempat sisi-sisinya yang lain sampai semuanya itu terlubangi dan sejajar atau cocok dengan kayu yang horizontal yang akan kita bikin untuk dipasang di kaki-kaki kursi kafe tadi yang kita paskan. Ini yang sisi yang satunya di situ sama caranya, kita ketok. Nanti ada semacam luka pada kayu itu sebagai penanda. Kalau Anda masih ragu, bisa diberi tanda dengan ballpoint atau pensil dulu, baru kemudian Anda bor pas di tengahnya. Oh ya, untuk bor ini itu sebenarnya khusus juga, tapi Anda bisa menggunakan filling. Kalau bor khusus itu ada pembatasnya, kira-kira kedalaman berapa yang kita ini. Kalau itu ada semacam pembatas yang kita baut di mata bor tadi ya. Itu kita paskan sampai betul-betul pas, jangan sampai meleset. Karena kalau meleset nanti Anda harus membuat lubang lagi ya. Dan itu sekali Anda meleset berarti nanti itu akan buat kursinya mudah goyang karena dowelnya tidak terpasang dengan erat di situ. Ini kita sudah pasang pada 2 sisi. Sisi yang satu ini yang nanti untuk tempat duduk ya, ini sisi yang satunya kita pasang dowel juga. Nah, seperti ini. Jadi sudah tanpa harus menggunakan tatah
itu terpasang seperti itu. Nah, sisi bawahnya belum terpasang sementara. Di situ kita ulangi keempat sisinya sama seperti tadi caranya. Nah, ini setelah semuanya terlubangi ya, dan terpasang dengan dowel-dowel tadi, kita coba ulangi sekali lagi, kita rangkai. Setelah fix, jangan lupa dikasih angka atau nomor per bagian, sehingga nanti waktu Anda mengelem dan mengklaim itu tidak tertukar antara sisi yang satu dengan sisi yang lain, karena nanti kalau tertukar sudah pasti itu tidak akan cocok dengan lubang bor yang sudah kita buat. Ini kita buat sudah kita bor, kita bikin kita klaim yang satu sisi ya satu sisi dulu, atau sekaligus dua sisi juga boleh, kanan dan kiri. Kita kasih lem, kemudian kita klaim. Akan lebih bagus lagi bahwa setelah itu kita baut ya. Nah, ini adalah hasil ketika kita klaim keempat-empatnya seperti itu sudah jadi kaki dari kursi yang akan kita buat. Nah, untuk memasang tempat duduknya, alas duduknya itu kita bisa pakai paku ya. Kita paku, terserah Anda mau masang dowelnya berapa biji di situ. Saya masang 8 biji di situ. Saya pakai paku, dan paku itu saya potong ujungnya ya, sehingga nanti paku itu juga sebagai penanda lubang yang harus kita buat pada alas duduk nanti, sehingga kita nggak usah mengira-ira di mana lubang yang harus kita bikin di alas tempat duduk ini. Kita ada 8 biji itu. Anda juga bisa menandai lagi seperti saya katakan lagi dengan ballpoint, sehingga lubangnya akan lebih presisi. Ini kita pasang ya. Ini Anda lihat pakunya itu tampak seperti itu. Kita paskan, akan lebih presisi lagi kalau Anda pakai penggaris. Tapi saya kira kita bisa perkiraan saja, karena ini belum skala industri, tapi prototipe aja untuk kita palu seperti itu, agar nanti ada luka di sandaran alas kursi itu. Nah, setelah kita copot itu pasti ada bekas lubang paku. Nah, disitulah nanti kita untuk masang dowel itu saya tandai pakai bolpen ya. Nah, ini saya tandai pakai bolpen. Itu tempat nanti kita bor, kita pasang dowel untuk menyatukan alas dan kaki kursinya. Nah, ini kita coba pakai bor, pakai dowel. Saya coba pakai alat untuk centering dowel itu. Yang kedua saya nggak pakai ya, biar kita bisa nanti tahu bedanya. Ada bedanya nggak kita pakai centering dowel dengan langsung kita bor. Nah, ini kemungkinan kalau kita langsung kita bor tanpa pakai alat itu nanti akan sedikit bergeser, karena ketika bornya itu kita hidupkan itu nanti putarannya akan menggetarkan tangan, sehingga titiknya akan bergeser sedikit ya. Bahkan kalau kayunya itu terlalu lunak nanti bisa rusak. Makanya saya sarankan Anda memakai alat untuk dowel itu tadi. Nah, ini yang sisi itu sudah pasangi dowel. Nah, sekarang kita coba dulu pas apa enggak itu. Oh, ternyata sudah pas lubangnya. Nah, ketika pas lubang ini kita tandai, jangan lupa ditandai sisi atas, sisi bawah. Ini setelah sudah
pasti ditandai, kita pasang, kita kasih lem kayunya. Saya pakai lem Tayo, ini bukan Presto ya. Saya nyoba yang katanya lem outdoor ini. Belinya di toko besi Karangsemut punyanya Babe Gandung ini. Sak botol 50.000 ya. Ini tapi kuat bener nih. Saya udah mencoba. Ini sudah kita lem, kita pasangkan di situ. Nah, kalau sudah pas kita palu ya, kita biar itu bisa masuk dengan sempurna. Karena kalau Anda punya kekuatan berlebih boleh aja ditekan dengan tangan, tapi karena saya menghemat tenaga maka saya pakai palu di situ. Nah ini tuh akan lebih bagus. Sebelumnya dicek dulu kerataannya. Ini sudah sebagai ganti paku sudah terekat dengan sempurna. Kemudian kita palu coba dari atas, gantian dari atas ya, itu biar melekat dengan pas sempurna. Nah ini sudah selesai untuk kursi cafe ini. Kira-kira kalau di pasaran tadi kita 105.000 sampai 165.000 dengan bahan 4 lembar papan ya. Nah, nanti Anda bisa survei harga bahan dasarnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera wene.